Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas ilmu pengetahuan alam bersama saya Anissa Dewi Rahmawati. Ya, di video kali ini masih akan membahas materi bab 4 tentang suhu dan perubahannya. Nah, di pertemuan kedua ini kita khusus membahas perubahan akibat suhu, yaitu tentang pemuaian suatu zat. Ya, baik, kita mulai saja ya. Yang pertama untuk pemuaian zat padat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih pemuaian itu apa. Nah, pemuaian itu adalah perubahan suhu benda yang bisa menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena suatu tekanan panas. Nah, singkatnya pemuaian panas ini terjadi dengan adanya perubahan benda ketika dipanaskan, seperti itu. Nah, untuk pemuaian zat padat ini ada 3. Yang pertama pemuaian panjang, lalu ada pemuaian luas, dan pemuaian volume. Untuk pemuaian panjang, ini ada rumusnya ya. Ada delta L. Delta L ini berarti kan perubahan panjang. Itu sama dengan rumusnya L0. L0 itu berarti panjang zat mula-mula dikali alfanya, lalu dikali delta T. Yang ini ya, sorry. Nih, L0 alfa delta T, seperti itu. Tadi L0-nya adalah panjang zat mula-mula, alfanya itu koefisien muai panjang bahan, biasanya sudah diketahui. Kayak gitu. Nah, untuk delta T ini adalah perubahan suhunya. Nanti akan didapat turunan rumusnya seperti ini. L itu adalah panjang zat pada suhu sekian. Nanti pertanyaannya, panjang zat pada suhu sekian, seperti itu. Lalu tadi sudah diketahui ini ya keterangannya. Nah, koefisien muai panjang bahan itu ini ya, yang sudah diketahui, yang sudah disepakati. Ada beberapa jenis bahan, ada kaca pirex, kaca bla 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 sampai dengan seng. Ini untuk alfanya atau koefisien muai panjangnya nilainya segini. Ini cukup dibaca saja. Lalu lanjut ke pemuaian luas. Nah, ini dia rumusnya dari beta. Tadi untuk muai panjang rumusnya alfa. Yang ini ya alfa. Kalau untuk pemuaian luas yang ditanyakannya adalah beta. Nih, beta. Beta itu adalah 2 alfa sama dengan 2 alfa. Berarti ketika ketika rumusnya diturunkan akan kita dapatkan seperti ini. AT itu adalah luas benda pada suhu sekian. Ini ya, luas benda pada suhu, misalkan suhunya pada suhu 50 derajat Celcius, seperti itu. Nah, A0 ini berarti dia luas benda mula-mula. Lalu ada betanya merupakan koefisien muai luas bahan, dan biasanya ini sudah diketahui. Lalu ada delta T juga. Ini perubahan, tadi sama ya kalau delta T perubahan suhunya. Seperti itu. Untuk pemuaian volume rumusnya ini gamma. Tadi kalau muai panjang itu alfa, pemuaian luas itu beta, untuk pemuaian volume rumusnya itu gamma, lambangnya seperti ini. Gamma itu adalah 3 alfa. Ketika rumusnya diturunkan, kalian akan mendapatkan ini ya, Vt. Vt itu adalah volume pada suhu T, pada suhu sekian, itu sama dengan volume benda mula-mula, ini ya rumusnya, dikali ini gamanya, koefisien muai volume bahan, biasanya sudah diketahui. Lalu ada delta T perubahan suhu. Ini rumusnya. Kalian cukup tahu rumusnya dulu. Proses penurunnya tidak usah. Selanjutnya pemuaian zat cair dan gas. Nah, pemuaian zat cair ini terjadi pada zat cair tentunya ya. Nah, koefisien muai volume zat cair yang sudah diketahui biasanya ini nih. Ada raksa gliserin, minyak parafin, etanol dan metanol. Nah, nilai dari ini lihat ya, zat cair. Ini nilainya, nilai koefisien muai zat cair. Lalu ada pemuaian gas. Nah, koefisien muai volume gas ini didapat dengan rumus ini. Nah, kalian cukup tahu aja dulu rumusnya. Penurunannya dari mana? Nanti saja itu ada pembahasan lebih lanjut. Nah, keduanya ini, pemuaian zat cair dan pemuaian gas ini menggunakan rumus pemuaian volume yang tadi.
rumusnya yang gamma. Nih, sama dengan 3 alfa didapat rumus yang ini. Tadi sudah ya dibahas. Jadi untuk pemuaian zat cair dan pemuaian gas dia pakai rumus persamaan pemuaian volume yang gamma. Makanya ini lambangnya juga gamma nih. Nah, seperti itu. Kalau untuk pemuaian zat padat tergantung dia muai panjang, muai luas, atau muai volume. Nah, untuk zat cair dan gas itu sudah pasti menggunakan rumus muai volume. Kayak gitu. Nah, ini untuk karakteristik pemuaian zat cair dan gas. Ini bisa kalian baca saja, ini untuk tambahan materi saja ya. Kalian baca saja, untuk pemuaian yang terjadi pada zat cair dan zat gas itu memiliki gejala-gejala tertentu. Gejalanya antara lain seperti ini. Tinggal kalian baca. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nih. Contoh soal untuk pemuaian panjang. Contohnya seperti ini. Diketahui panjang sebatang kuningan itu 1000 cm dengan suhu 50 derajat Celcius. Apabila koefisien muai panjang kuningan itu 0,000019 per derajat Celcius, berapa panjang kuningan pada suhu 75 derajat Celcius? Nah, berarti penyelesaiannya ini kalian harus tulis dulu yang diketahuinya apa. Yang diketahui pertama berarti ini ya, mana? Nih, panjang sebatang kuningan dengan suhu, berarti ini nih panjang. Tadi panjang mula-mula kan ya, berarti L0 itu sama dengan 1000 cm. Nah, satuannya kita ubah ke dalam meter. Satuan baku ya, berarti 1000 cm itu sama dengan 10 meter kayak gitu. Lalu diketahui ini berarti suhunya awalnya 50 derajat Celcius, berarti T1 sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, yang diketahui selanjutnya koefisien muai panjangnya. Koefisien muai panjang berarti alfa. Seperti itu, ini 0,000019 per derajat Celcius. Nah, berapa panjang kuningan pada suhu 75 derajat Celcius? Nah, ini yang ini berarti ini tadi T1, yang ini berarti T2-nya. T2-nya 75 derajat Celcius. Lalu yang ditanyakan, ini saya di sini karena nggak muat ya, kalian nanti tulisnya di bawah saja, di bawah di sini nih. Ditanyakannya, saya takutnya nggak muat, tulisannya gede-gede jelek lagi. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya adalah berapa panjang kuningan, berarti perubahan panjang, alias delta L-nya itu berapa? Kita gunakan rumus yang tadi, kita jawab ya. Nah, tadi rumusnya adalah delta L itu sama dengan L0, berisik ya, ada suara motor, dikali alfa dikali delta T, perubahan suhu. L0-nya tadi 10 dikali alfanya nih ya 0,000019 dikali delta T, perubahan suhu, berarti ini kita T2 dikurangi T1 ya kan. Nah, ini dulu nih 10 kali 0,00019 berarti berkurangnya desimalnya, berarti 0,00019 dikali T2 dikurangi T1 berarti 75 derajat Celcius dikurangi 50 derajat Celcius itu 0,00019 dikali 75 dikurangi 50 berarti berapa tadi? 25 ya, 25. Nah, tinggal dikalikan saja, 0,00019 dikali 25 itu hasilnya adalah berapa nih? Saya hitung dulu ya, sorry. Nah, berarti hasilnya 0,00475. Saya hitung pakai kalkulator ya biar cepat. Meter. Atau kalau kita ubah ke dalam senti itu
berarti 0,475 cm. Nah, berarti ketika sebatang kuningan dengan panjang 10 meter ini dari suhu 50 derajat kita panaskan sampai 75 derajat, itu mengalami perubahan panjang sepanjang 0,475 cm. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, untuk contoh soal pemuaian luas. Nah, contoh soalnya seperti ini. Luas penampang lempeng tembaga pada suhu 5 Kelvin adalah 4,0144 pi meter kuadrat. Ini pi ya, nilai pi. Namanya nilai pi. Pi ada pi-nya seperti ini berarti dia berbentuk lingkaran ya si lempeng tembaganya. Lalu jika suhu dinaikkan sampai 55 Kelvin, berapakah luas lempeng tembaga itu sekarang? Nah, seperti biasa, kita tulis dulu yang diketahuinya apa, biar gampang. Luas penampang lempeng tembaga pada suhu 5 Kelvin, berarti bisa kita T1-nya dulu deh. T1 itu sama dengan 5 Kelvin. Lalu luas penampang lempeng tembaganya segini luasnya. Berarti itu luas tadi A ya. Luas A mula-mula ya, A0-nya itu 4,0144 pi meter kuadrat. Jika suhu dinaikkan sampai 55K ya, sampai 55K berarti T2-nya. Kayaknya soalnya ada yang kurang ya. T2-nya 55K, 55 Kelvin ya. Nah, oh iya ini diketahui lempeng tembaga itu koefisien muai apa tadi muai panjangnya alfanya itu diketahui ini ya. Diketahui alfanya itu 1,7 kali 10 pangkat min 5 per Kelvin. Nah, sedangkan ini yang ditanyakan adalah luas ya, koefisien pemuaian luas, koefisien muai luasnya. Berarti yang ditanyakannya itu adalah, kalau luas kan tadi beta. Beta itu adalah 2 kali alfa, berarti tinggal 2 dikalikan 1,7 kali 10 pangkat min 5 per Kelvin. Itu sama dengan dikali 2 berarti 3,4 kali 10 pangkat min 5 per Kelvin. Seperti itu. Lalu, ini karena kayaknya nggak akan muat, saya di sini aja ya. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakan berapakah luas lempeng tembaga itu? Berarti yang ditanyakan adalah delta A. Berapa delta A-nya? Kita gunakan rumus untuk pemuaian luas. Berarti jawab. Rumusnya tadi itu apa ya? Untuk A itu sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali ini berarti delta T ya, T2 dikurangi T1 sama dengan ini harusnya delta A. Sorry ya tulisannya jelek, ini pennya nggak enakan. A0-nya 4,0144 dikalikan 1 ditambah betanya 3,4 kali 10 min 5. Nah, T2-nya tadi 55 dikurangi 5. Seperti itu. Berarti ini dalam kurungnya 2 ya. Kita selesaikan yang dalam kurung dulu, berarti ini tetap ditulis 4,0144 1 ditambah 3,4 kali 10 min 5. Yang ini berarti dikali 55 dikurangi 5, 50 ya. Seperti itu. Lalu 4,0144 dikali berapa nih?
4, saya hitung dulu, sorry ya, saya hitung dulu nih, 3,4 dikali, berarti ini 1 ditambah 1,7 kali ini 10 pangkat min 3, berarti ya sisanya berarti 4,0144 ditambah ini 2,7 kali 10 min 3, itu hasilnya adalah 4,021 pi meter kuadrat. Nah, jadi luas penampang lempeng tembaga dari awalnya itu luasnya 4,0144 pi meter kuadrat, yang suhu awalnya 5 Kelvin. Ketika suhunya dipanaskan mencapai 55 Kelvin, itu dia mengalami perubahan panjang menjadi 4,021 pi meter kuadrat, bertambah panjang ya, maksudnya ini panjangnya yang sekarang itu 4,021. Berarti sorry, ini bukan delta ya, berarti A saja. Berarti luas lempeng tembaga setelah dipanaskan itu menjadi 4,021 pi meter kuadrat, kayak gitu. Contoh soal selanjutnya, sebuah bejana dapat, ini contoh soal untuk penguaian volume ya. Sebuah bejana dapat menampung air maksimum 512 ml pada suhu 20 derajat Celcius. Ketika bejana dan air tersebut dipanaskan sampai 60 derajat Celcius, maka sebanyak 0,5 gram air itu hilang. Nah, massa jenis air pada suhu 60 derajat Celcius itu diketahui 0,98 gram per mililiter. Sekarang yang ditanyakan berapa koefisien muai volume bejana tersebut. Ini yang ditanyakannya koefisien muainya, berarti tadi gamanya ya. Nah, biar gak bingung, kita tulis dulu yang diketahuinya apa saja. Ini yang diketahuinya berarti ada V0. V mula-mulanya berapa? 512 ml. Lalu diketahui juga T1 itu tadi 20 derajat Celcius. Lalu diketahui dipanaskan sampai 60 derajat Celcius, berarti T2 nya 60 derajat Celcius. Lalu ada ini, maka sebanyak 0,5 gram air hilang. Berarti yang diketahuinya masanya ya, masanya itu 0,5 gram. Nah, lalu diketahui juga ini massa jenis air atau rho ya kita nyebutnya. Lambangnya P begini nih. Itu disebutnya rho. Massa jenisnya 0,98 gram per mililiter. Sudah ya. Nah, terus yang ditanyakannya adalah koefisien muai volume. Ya, yang ditanyakannya koefisien muai volumenya. Berapa? Apa berarti ya kalau mau koefisien muai volume? Bisa V juga ya, delta V ya? Bukan. Adalah gamma ya. Gammanya berapa? Lalu kita jawab. Nah, kita jawab dulu karena kita harus tahu dulu nih delta V-nya ya, berarti perubahan volumenya. Dari mana? Nah, dari yang diketahuinya ini massa jenisnya, berarti delta V-nya dulu harus kita ketahui, itu adalah massa per rho. Nah, massanya 0,5, rho-nya atau massa jenisnya 0,98.
Ini berarti perubahan volumenya ketika dipanaskan itu 0,51 ml. Lalu kita baru masuk ke rumus. Ada perubahan volume, rumusnya gini kan, delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Nah, berarti yang ditanyakannya adalah gamma sama dengan, berarti rumusnya jadi delta V per V0 kali delta T. Nah, berarti delta V-nya tadi perubahan volumenya 0,51 per V0-nya itu 512 dikali perubahan suhunya delta T ini ya, perubahan suhu berarti T2 dikurangi T1 60 dikurangi 20. Nah, dihitung berarti nanti 0,51 per 512 dikali 40 ya. Ini ketika dihitung menjadi 2,49 kali 10 pangkatnya 5 ya. 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Nah, berarti koefisien Y volume bejana tersebut itu sebesar 2,49 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius. Jadi ini contoh soalnya ya. Yang ditanyakannya bisa koefisiennya, ternyata bisa volume mula-mula atau perubahan volume, atau nanti bisa jadi yang ditanyakannya adalah perubahan suhu. Kayak gitu, atau suhu awal atau suhu akhir. Tergantung soal. Jadi tinggal ngotak-ngatik rumus aja sebetulnya kalian. Ya, ternyata materinya sudah selesai. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.